Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di channel Project Keluarga Keren. Oke, anak semuanya, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah informasi mengenai pemikiran Muhammad Yamin, di mana materi ini akan kalian dapatkan ketika mempelajari elemen Pancasila ya, dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Di sini kita akan membahas mengenai pemikiran dari para pendiri bangsa. Nanti kurang lebih ada 4 tokoh yang menyampaikan pemikirannya di dalam sidang BPUPK. Yang pertama ada Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta. Ya, nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi sebelum itu, silakan adik-adik semuanya bisa subscribe channel ini biar nanti adik-adik tidak ketinggalan materi-materi terbaru dari channel Project Keluarga Negaraan ini. Oke adik-adik, yang pertama yang akan kita bahas adalah pemikiran dari Muhammad Yamin. Yang seperti adik-adik ketahui bahwasanya Muhammad Yamin ini telah menyampaikan usul terkait dengan dasar negaranya pada tanggal 29 Mei 1945 ya. Ini adalah sidang BPUPKI yang pertama. Jadi ada dua bentuk usulan, yaitu secara lisan dan yang secara tertulis. Usulan lisan Muhammad Yamin tentang usulan dasar negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah beri kebangsaan. Beri kebangsaan berkaitan dengan paham nasionalisme. Menurut Muhammad Yamin, negara memiliki kaitan erat dengan perihal bangsa, tanah air, kemakmuran, dan kebudayaan. Muhammad Yamin menyampaikan saran agar tatanan negara Indonesia berbeda dengan negara yang lain. Selain itu, ada 3 hal yang dapat dilakukan terkait dengan kebangsaan Indonesia yang berkeinginan untuk merdeka, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenai pekerjaan anggota untuk mengumpulkan segala bahan-bahan untuk pembentukan negara. Yang kedua, mengenai Undang-Undang Dasar Negara, usaha yang harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia merdeka sesuai dengan keinginan rakyat. Ya, jadi yang pertama ini adalah terkait dengan peri kebangsaan, di mana paham yang dimaksud oleh Muhammad Yamin di sini adalah paham nasionalisme. Nah, pendirinya beliau, sebuah negara itu harus memiliki kaitan erat dengan perihal kebangsaan, dengan tanah air, dengan kemakmuran, dan dengan kebudayaan yang ada di negara tersebut. Baik. Kemudian yang kedua, menurut beliau, dasar negara kita adalah harus ada peri kemanusiaannya. Jadi berikut adalah salah satu cuplikan pidato dari Muhammad Yamin ya. Kedaulatan rakyat Indonesia dan Indonesia merdeka adalah berdasar peri kemanusiaan yang universal, yang berisi humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar universalisme dalam hukum internasional dan peraturan kesusilaan segala bangsa dan negara merdeka. Nah, menurut Muhammad Yamin ini, tujuan Indonesia merdeka sudah memiliki arti sama dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat dan atau kedaulatan negara. Ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan peri ketuhanan, di sini Muhammad Yamin berpendapat bahwasanya bangsa Indonesia merdeka adalah bangsa yang beradaban luhur. Peradaban tersebut memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu kita sebagai insaf menyadari bahwa negara Indonesia merdeka akan berketuhanan yang Maha Esa. Jadi di sini Muhammad Yamin memasukkan ya berketuhanan sebagai salah satu dari dasar negara yang beliau usulkan, bahwasanya negara kita merdeka itu juga tidak lepas dari berkat dan rahmat Allah atau berkat dan rahmat dari Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat atau yang gede terkait dengan peri kerakyatan. Nah, menurut Muhammad Yamin, peri kerakyatan memiliki 3 hal penting, yaitu ada musyawarah, perwakilan, dan kebijakan. Dasar musyawarah yaitu dasar yang berasal dari sifat-sifat peradaban asli Indonesia. Musyawarah juga mencegah terjadinya perilaku semenang-menang. Yang kedua adalah perwakilan, di mana bangsa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa. Perwakilan tidak hanya menguatkan persekutuan hukum adat dalam tata negara bagian bawah, tetapi juga menjadi pedoman dalam keinginan bangsa sekarang.
dalam menyusun tata negara bagian tengah dan bagian atas. Yang ketiga adalah terkait dengan kebijaksanaan, di mana Muhammad Yamin menerjemahkan menjadi rasionalisme. Hikmahnya pemimpin rakyat adalah pemimpin yang bebas dari anarki, bebas dari liberalisme, dan bebas dari penjajahan. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, beliau mengusulkan adanya kesejahteraan rakyat. Nah, menurut Muhammad Yamin, perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berkaitan langsung dengan adanya negara baru. Muhammad Yamin juga menyampaikan usulan tertulis dasar negara. Nah, ini yang atas tadi adalah usulan yang disampaikan ketika pidato. Ya, yang ini adalah usulan yang ditulis. Yang pertama adalah ketuhanan yang maha esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah usulan yang diberikan beliau secara tertulis.